Aku di sini, tidak akan ada yang bisa menyakitimu. Di wajah Talia terus mengalir air mata. Pandangannya terasa buram dan terlihat putus asa. Di sebelahnya, mata Damar menunjukkan kebingungan. Saat Seven meninggal, orang-orang yang terlibat adalah Red Lotus dan organisasi gabungan lainnya. Pemimpinnya adalah Red Lotus. Selama ini Damar juga menjadikan Red Lotus sebagai musuh terbesarnya. Dia ingin mengurus anak buah Red Lotus terlebih dahulu sebelum menyerang yang lainnya. Sedangkan di antara organisasi tersebut, tidak mungkin Talia dapat terluka seperti ini, terkecuali Lukas turun tangan. Tapi, selama ini Lukas tidak berani muncul. Jika dia datang ke kota LH, Red Rose pasti akan langsung memberitahukan pada Damar. Mengingat Talia menyembunyikan sesuatu padanya, Damar merasa pasti ada hubungannya dengan kejadian yang sebenarnya. Dia menghela napas panjang lalu melihat ke arah Talia. Sebenarnya apa yang terjadi? Aku benar-benar tidak mampu membalaskan dendamnya. Aku tidak ingin kamu yang memikulnya. Aku ingin diam-diam balas dendam. Tapi aku tidak bisa mengalahkan orang itu, ujar Talia sambil merintih. Damar menggenggam tangan Talia, dengan pelan mengatakan, Talia, kita ini satu tim. Apa ada sesuatu di balik kematian Seven? Waktu itu kita sama-sama menjalankan tugas. Kematian Tata tentu tanggung jawabku juga. Aku juga ingin membalaskan dendamnya. Kamu tidak perlu menyembunyikannya dariku. Wajah Talia mulai kalut, matanya menunjukkan ketidakberdayaan. Dia adalah anggota Night Watcher. Dia memiliki karakter yang tangguh dan dia siap berkorban demi apapun. Tapi dia tetap seorang gadis berusia 20 tahunan. Dulu, setelah berlatih di bawah grup Tirta, mereka bertambah hebat, sehingga membangun grup kecil milik mereka sendiri. Walaupun kekuatan Talia adalah nomor 2, tapi saat menjalankan tugas anggota grup pasti akan melindungi dirinya dengan baik. Waktu itu, grup kecil ini hanya dia sendiri yang seorang wanita. Lilia yang seorang dokter tidak termasuk dalam grup kecil. Tapi sebagai dokter, Lilia pernah dibawa oleh berbagai grup untuk menjalankan tugas. Oleh karena itu, saat menjalankan tugas dia selalu berada di posisi yang aman. Sebagai kapten dan pemilik kekuatan tempur terbesar, Damar selalu berjalan di paling depan dan bergegas menghalau di garis depan. Damar dan Seven selalu menjadi perisai terkuat dalam grup, sedangkan Talia kebanyakan berada di belakang, menjaga sisi belakang Damar dan lainnya. Pertarungan 3 tahun yang lalu, mereka juga menggunakan posisi yang sama. Pada pertarungan itu, Damar terluka parah dan hampir mati. Seven tidak dapat bertahan. Dia terbunuh di tempat. Sedangkan Second yang berada di belakang berhasil kabur dan selamat. Talia selalu memikirkan tentang hal itu, sehingga di saat masalah ini melibatkan pemegang medali Starsin generasi pertama Night Watcher, dia harus menyembunyikannya. Jika dia memberitahukannya pada Damar, masalah ini akan semakin berantakan. Dia tidak akan kembali ke Night Watcher. Kalau kembali, karena melakukan hal ini, mereka pasti akan marah besar. Tapi ada kemungkinan besar demi kebaikan organisasi, mereka akan menahan diri. Makanya, dia tidak menghubungi Night Watcher dan bersembunyi di tengah kota, mencari orang-orang dari organisasi yang mengikuti perang 3 tahun yang lalu dan membunuh mereka satu persatu. Tapi hanya sampai saat ini, dia dikalahkan orang lain, dia tidak dapat mengalahkannya. Hatinya terasa hancur berkeping-keping. Damar melihat air mata yang mengalir di wajah Talia, sambil tersenyum dia menghapus air mata itu, kamu masih tidak mempercayaiku. Aku pernah bilang, tidak peduli apapun, kita tetap lebih kuat jika berdiri bersama, menghadapi dunia ini, menghadapi semuanya. Talia menggigit bibirnya, kemudian melihat ke arah Damar. Dengan perlahan dia menceritakan, waktu itu, setelah kita menyelinap masuk dan berhasil mengambil kotak besi dari Lukas, kita dikepung di setiap lantai. Orang yang mengepung kita semuanya adalah orang yang cukup hebat. Yang paling parah, mereka semua adalah pembunuh Red Card milik Red Lotus. Kita sebagai anggota bagian belakang sudah mempersiapkan jalur kabur tapi semua rute kita diputus oleh mereka. Bersamaan dengan cerita Talia, dalam kepala Damar muncul adegan pertempuran 3 tahun yang lalu. Benar sekali. Setelah mereka berhasil mengambil kotak itu, mereka dikepung. Damar dan Tata si Seven berusaha mati-matian membuka jalan dengan darah mereka. Setelah berhasil keluar, mereka bukan bertemu dengan anggota Night Watcher lainnya tapi justru masuk ke perangkap dan dikepung lagi. Kemudian, agar kita dapat kabur, Tata menggunakan jurus lonjakan kematian. Setelah mengatakan itu, air mata kembali mengalir dari mata Talia. Mata Damar mulai sembab. Seven, Tata, tanggal ulang tahun Tata dan Damar hanya berbeda 1 hari. Dalam Night Watcher, dia dan Damar selalu mengenakan celana yang sama. Mereka sahabat baik dan bagaikan saudara sehidup semati. Mereka adalah keluarga. Talia lanjut bercerita. Waktu itu, kita berpisah-pisah.
Karena kamu yang membawa kotak besi itu, kebanyakan musuh mengejar dan berusaha membunuhmu. Bagianku relatif santai. Aku memang terluka parah tapi berhasil keluar. Lalu saat aku keluar, aku melihat Sean Dempsey. Dia termasuk dalam beberapa orang yang mengejarku. Mendengar nama itu, mata Damar langsung menyipit. Perrin Dempsey, pemilik medali Starsin generasi pertama Night Watcher. Sean adalah generasi ketiga keluarga Dempsey. Karena merupakan pemilik Starsin generasi pertama, keluarga ini memiliki pengaruh yang sangat besar di negara O. Mendengar cerita Talia, pemikiran Damar mendadak menjadi lebih jelas. Pantas saja waktu itu mereka bisa dikepung. Ternyata semua sudah direncanakan oleh mereka. Tidak heran mereka dapat memblokir semua jalur keluar dan masuk dalam perangkap mereka. Ternyata ada hubungannya dengan pihak internal. Ada yang memberitahukan diam-diam dari dalam organisasi. Terang saja anggota Night Watcher terus mencari dirinya, membantu mengembalikan ingatannya lalu menyarankan agar dia menetap di kota. Pemilik medali Starsin generasi pertama Night Watcher, dalam Night Watcher, pengaruhnya sangat besar. Jika dia kembali ke Night Watcher, pasti akan terjadi konflik yang besar. Tanpa bukti yang kuat, internal Night Watcher pasti akan hancur. Ternyata ini alasan perubahan ekspresi Tirta kemarin setelah tahu Damar sudah bertemu dengan Talia. Lukamu ini dari mana? Tanya Damar dengan memancarkan cahaya dingin. Aku mengejar dan berusaha membunuh Sean. Saat ini dia ada di kota LH. Ini pertama kalinya aku langsung menyerang dia tapi Tirta menghalangiku, ujar Talia sambil menggigit bibirnya, lalu melanjutkan. Kemarin aku menemukan lokasinya. Dia sedang mengejar seorang wanita di kota LH, dan kemarin mereka berkencan. Aku pergi mencarinya, menyudutkannya ke tempat terpencil, lalu aku bertemu dengan orang yang sangat hebat. Orang itu menggunakan mantel hitam, seluruh tubuhnya tertutup. Aku tidak dapat melihat wajahnya tapi kemampuannya sangat hebat. Aku, sama sekali bukan tandingannya. Apakah dia Eden? Tanya Damar. Kemampuan bertarung Talia sangat hebat. Sebagai orang dengan jabatan second dalam Night Watcher, kehebatannya bukan main-main. Walaupun Zero adalah orang yang paling kuat, Ves hampir tidak pernah muncul di Night Watcher. Ves adalah orang paling misterius di dalam Night Watcher. Dalam kondisi seperti ini, kemampuan second bisa dibilang hanya di bawah Zero satu level. Di seluruh dunia bawah tanah, orang yang lebih hebat dari Talia, jumlahnya dapat dihitung dengan tangan. Ditambah dengan Lilia pernah berkata, akhir-akhir ini Eden mungkin akan muncul di kota LH. Tanpa sadar Damar langsung menebak orang mantel hitam itu sebagai Eden. Sepertinya bukan, ujar Talia sambil menggelengkan kepalanya. Teknik yang dia gunakan sangat berbeda dengan Night Watcher dan sama sekali tidak terlihat seperti Night Watcher. Damar menghela napas panjang, lalu melihat ke arah Talia. Sekarang kamu istirahat yang banyak. Aku mau keluar sebentar. Kamu, panggil Talia khawatir. Damar tersenyum ke arah Talia, tenang saja. Aku masih belum kehilangan akal sehat. Orang yang menyakitimu, tidak peduli siapapun dia harus membayarnya berkali-kali lipat. Apalagi, kalau dia adalah orang yang membunuh Tata. Mendengar kata-kata Damar, air mata Talia kembali mengalir. Melihat punggung Damar yang kian menghilang, beban tekanan yang dipikul selama 3 tahun ini terasa berkurang setengah. Di saat Damar keluar, keadaan di rumah Damar. Di dalam ruang kerja, Jeffrey dan Rudy selesai berdiskusi setelah waktu yang lama. Hans mendorong Jeffrey, lalu dengan wajah tidak senang meninggalkan rumah Rudy. Melihat mereka pergi, Maya bergegas berlari mengejar mereka, kalian lama sekali. Apa saja yang kalian bicarakan? Dia bilang semua ini diatur oleh Damar, ujar Rudy dengan wajah tidak berdaya, lalu memintaku agar membantu mereka dan mengatakan hal baik tentang mereka. Damar yang mengaturnya, tanya Maya bingung. Kepala si Jeffrey ada masalah ya? Maya tidak pernah memuji keluarga Ardiansyah. Kemudian dia melihat ke arah Rudy, jadi kamu jawab apa? Jangan bilang kamu menyetujuinya. Rudy menghela napas panjang, mau bagaimana caranya aku menyetujui permintaan mereka? Aku tidak memiliki pengaruh apapun dalam Navis Group. Aku mencoba menolak tapi dia terus memaksaku. Memang lebih baik tidak perlu. Ujar Maya dengan nada kesal. Dulu mereka selalu melakukan hal yang menjijikkan. Mereka harus membayar dosa-dosa mereka. Keluarga Ardiansyah juga tidak melakukan apa-apa untuk kita pada saat kita kesusahan. Sekarang mereka berani-beraninya datang dengan iming-iming sedarah. Jeffrey menghela napas panjang. Matanya menunjukkan tatapan yang rumit. Lalu dia menggeleng-gelengkan kepalanya dan tersenyum. Yang penting, sekarang Damar sudah membersihkan namanya sendiri. Untuk sementara ini kita juga tidak dalam bahaya. Untuk hal lain aku tidak peduli lagi. Bersambung.